Rogo Sukmo saya ada zodiak Virgo yang ada di Surabaya. Seorang wanita berumur 38 tahun yang terkena santet oleh kakak kandungnya sendiri karena jual beli rumah palsu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek, ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek, ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek, ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik.
Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian,
Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Virgo yang ada di Surabaya. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Virgo di Surabaya. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 38 tahun yang terkena santet oleh kakak kandungnya sendiri karena jual beli rumah palsu. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang Virgo berumur 38 tahun Surabaya yang terkena santet oleh kakak kandung sendiri. Ya, santet yang dikirim oleh kakak kandungnya yaitu santet jenglot, yang mana dia menghisap darah si adiknya ini, si Virgo, ya, dan membuat kulit dari adiknya itu seperti bentok, bukan melupas, seperti benjolan-benjolan seluruh tubuh. Oh, mental-mental gitu ya, ya. Mental-mental seperti teh lalat tapi gede-gede. Gede lah, geng. Ya, seluruh tubuh. Itu sudah berlangsung 8 bulan yang terakhir. Menurut dokter ada kelainan genetik yang mana membuat si imun dari tubuhnya itu bentol-bentol semuanya. Bentol-bentol hitam. Kayak jerawat tapi gede-gede gitu ya. Kayak bisul. Betul. Tapi bukan bisul. Bukan bisul. Ya.
kemana udah seluruh tubuhnya dan mengurus. Dan ternyata setelah saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya, ya, ini sudah like, komen, dan share ya. Ini kurang lebih 4 bulan terakhir karena sudah pupus harapan. Sudah berobat kemana-mana. Tapi nggak ada Dia tahu pelakunya. Udah tahu. Ya, dia sudah tahu karena di 8 bulan terakhir si Virgo ini berantem besar dengan kakaknya sampai si anak dari kakaknya ini mau mukul dia. Sampai memukul si Virgo. Ya. Ya ampun. Jadi sebenarnya rumah yang ditempatkan dia ini Yang ditempati sekarang si adalah rumah kakaknya. Rumah kakaknya. Tapi dibeli oleh si Virgo. Oh, lah harus bahas. Karena saudara, karena adik kakak, ya dia nggak perlu butuh. ada. Oh, lah iku lah dengerin. Ya, nggak perlu ada apa namanya. Balik surat atau perjanjian balik nama segala macam itu nggak perlu karena ya kakak kandung. Kakak kandung betul, nggak mungkin kan akan bohong. Ya, dan ternyata akhirnya rumah itu dikosongkan, dia mempunyai rumah baru. Oh, si Virgonya. Nah, pada saat rumahnya dikosongkan itu sudah hampir kurang lebih 4 bulan, tiba-tiba kakaknya menghuni. Menghuni tanpa pengetahuan dia. Si Virgo. Pas Virgo datang ke rumah itu untuk menengok, loh, kok ada di sini? Ini rumah saya, kata dia. Si kakaknya jadi gitu. Ya, ini rumah saya, kata dia. Loh, ini kan saya beli, kata dia. Loh, mana buktinya, kata dia. Nah, gue wes mulai jadi setan. Nah, mana buktinya segala macam. Lah, ini kan kita keluarga kemarin itu, bukan orang lain. Kepercayaan. Keluarga, karena kamu kemarin butuh uang. Nangge. Saya bantu, saya bayar. Bisa beli ini itu, kamu bisa pindah ke rumah yang satunya lagi kan? Dia ngontrak kan? Saya yang bayar itu. 375 juta. Ya Allah. Di dalam gang rumahnya. Itu bukan uang sedikit, Rico. Iya. Loh, berantem sampai anaknya memukul si adiknya ini. Jadi ponakan memukul tantenya, kurang ajar keluarga. Itu berantem besar. Dan dia mau dikosongkan. Pokoknya saya akan keluar kalau ada bukti. Nah, si Virgo emang gak ada bukti. Kalah tetap tapi kalah. Tuhan lo saksinya itu juga. Nah, kemudian tapi sudah dia salah, merasa tertindas dan panas sendiri, lari ke ilmu hitam. Untuk membuat matiin adiknya nih biar tidak berkoar-koar. Biar nggak bertingkah ya Ki ya. Itu ya apa kan? Dimimpikan berkali-kali kena. Karena si Virgo ini memikirkan terus. Mikirkan kok bisa kayak gini. Loh, sedaging aja sedarah kayak gitu. Itu kok bisa kayak gini sih. Dan itu berkeras karena tidak ada bukti. Betul. Ya, dan akhirnya sudah masing-masing kena lawyer tetap kalah. Iya, karena nggak ada bukti dan itu masih atas nama si kakaknya kan ya. Betul. Tetap kalah si Virgo. Ya, padahal buat masih bayar hutang suaminya lah. Terus collab kan usahanya si kakaknya ini. Dibantu 375 juta itu. Cash, Masya Allah. sempat ditempatin. Ditempatin berapa lama itu akhirnya Virgo punya tempat lain. Nah, itu rencana mau dikontrakin. Nah, pas mau ngecek ke sana, pintunya udah dedel, diganti kunci baru. Dan nggak bilang kakaknya ini kalau misalnya sudah pindah di rumah itu. Tiba-tiba pas ada orang mau nempatin, mau ngecek, ada dia. Guys. Dan perang lah di sana. Otak setan. Beda 2 minggu dari perperangan itu langsung ke dukun. Nah, si kakak kena nggak selang berapa seminggu. Nah, tidak nafsu makan, pikiran bercabang, garuk-garuk badan, lagi niku. Makan muntah lah. Iya. Pas pada saya lihat benar. Jenglot merasukin di lambung. Ingat ya, lambung itu portal dari astral untuk bisa masuk ke dalam kita. Tuh. Percaya tidak percaya? Kenapa penyakit yang sering awal itu lambung? Muntah-muntah, nggak nafsu makan. Pengaruh satu, dia tidak mikirkan uang, tapi kok bisa ya, kok tega ya. Betul Tega itu dia. Sampai dipukul dia. Lah itu sampai anaknya melok-melok orang ajar itu. Iya. Dipukul dan akhirnya ya kena lah dia. Ini dia sering lihat di hari-hari tertentu doang, tidak setiap hari dia lihat. Nonton Pintu Misteri. Karena udah
tidak ada kepercayaan diri untuk keluar. Anjir. Dengan suami juga tidak percaya diri. Oke, karena wis mentul kayak Iya. kutil tapi gede-gede Iya, gitu iya, ya, betul, Ki. betul, Ya betul. Allah, anjing, Tidak maksudnya percaya diri. membayangkan. Di otak dia gini, itu kan itu ajab Azab dari kamu durhaka kepada kakakmu. di pikiran dia, Pikirannya dia padahal enggak padahal Ki, ya. tidak. Dan orang-orang dan keluarga pun bilang itu kamu salah, kata Oh, dia. gitu ya, Ki, ya. Sampai keluarga besarnya pun menyalahkan. Itu ajarannya iblis yang kayak gitu itu Membolak-balikan. ya. Membolak-balikan. Hai iblis kau yang suka membolak-balikan. Ya dari situlah suami mulai renggang, keluarga juga mulai renggang, karena posisi pada saat pembayaran itu cuma berdoa aja, Nggak ada saksi gitu ya. nggak ada dari suami segala macam, nggak ada saksi. Lagi. Karena ya itu percaya itu kakak kandung beda 2 tahun. Lagi niku ternyata iblis kakak kandungnya. Nah, akhirnya sampai si suami juga bilang berbohong kali kamu, kata dia. Dan suami pun udah mulai tidak percaya lagi. Percaya sama istrinya. Iya. Waduh, sana. Kenapa kalau misalnya iya, kenapa nggak ada bukti? Nah, itu kakak saya. Lagi niku betul. Dan di wajah-wajah semuanya, Ya Masya Allah. Allah, janji sabar. Kulit ya. putih jadi gosong. Lagi iku sabar refillku. Ya, karena itu diponis oleh dokter juga. Oh, ini kelainan genetik Oke, imun. kelainan genetik imunnya melemah. Jadi agak susah katanya. Jeng. Yes. Kilo waspada ya. Dan akhirnya saya masuk di sana, benar. Jenglot terang bergantungan di sini. Yang jenggot yang kurus sudah darah-darah sini. Dan kenapa kok Macan kok bisa ada bintik-bintik seperti itu? Darah jenggot bertukaran dengan darahnya dia. Nah, kui percaya nggak percaya? Racun dari mulut jenglot itu membuat si darahnya itu kotor. Sehingga muncul itu tadi. Tidur pun sekarang sudah jauh dari anak dan jauh dari suami. Lagi niku. Karena takutnya tertular. Tertular, Padahal ya. enggak. Padahal aja. Ya. Sudah depresi lah, saya lihat sudah depresi. Hanya bisa melihat YouTube aja dia. Wah. Dia tidak berani keluar lagi. Semangat. Ya, akhirnya saya masuk Rogo Sukmo Oke. ke Virgo Surabaya. Jeng. Ya, dari situ mimpinya pun tidak teratur, mimpinya tidak punya jalan cerita, karena itu separuh dari tubuhnya sudah dikuasai jenglot. Ya, akhirnya dari situ sebelum saya Rogo Sukmo, untuk masuk Rogo Sukmo agak susah, karena pemikirannya berbeda, bercabang. Jadi untuk Rogo Sukmonya saya ambil langsung si jenglot kecil, manis, imut. Saya minta disentil. Iya betul, saya sentil itu. Sentil kayak gitu ya. Dan sentilnya bukan dari kepala, kaki naikin. Tas jadis kowe. Tas. Sudah itu saya ikatkan dulu kakinya. Jeng. Kan dia suka berdiri lurus, saya ikat dengan baik. Jangan Saya taruh dulu, saya bersihkan, saya tarik dari ujung jempol, tapi telunjuk kaki. Tunjuk kaki. Sedot semuanya, Oke. kotoran-kotorannya pucat semua seperti tak Banyak berdarah. gitu jadinya ya. Pucat semua. Ya, saya bilang, yang baik akan menjadi baik, Betul. Amin ya Allah. yang jahat akan kembali lebih jahat. Jadis benok hapus. Ya, dari situ baru dia bisa bermimpi. Dia melihat apa? Dia melihat tangga. Di atasnya seperti ada pintu Masya Allah. dan ada cahaya putih. Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dia lihat, dia sudah pakai baju putih ya. Kimacan, Gimana? itu apa? Naiklah sana. Takut jatuh, Kimacan, naik. Naik Allah. Pakai baju putih seperti baju tidur, tapi tebal. Aduh, perasaan saya juga ada was-was. Takut Lewat ini. Lewat. Hati-hati, kebetulan dia agamanya agama Kristen ya. Kristen gitu ya. Bacakan surat-surat yang kamu tahu. Yang tahu dia. Dan dia bacakan. Anjay. Naik, tak. Sudah mulai tidak kelihatan. Anjay. Serat, cahaya itu menjadi seperti ada kehalang badannya. Oh. Seperti masuk. Oh, jeng. Ya, seperti masuk, lalu dia turun lagi dengan berbaju beda. Tak. Masya Allah, tabarakallah. Kulit yang kemarin kotor, kulit yang kemarin benjol-benjol, yang kurus kembali seperti 8 tahun yang lalu. Dia turun. Masya Allah.
kamu begitu cantik, bersih kembali. Oh iya Ki Macan. Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih banyak. Ya. Dan habis ini nanti akan ada waktu proses yang mana alam semesta dan Tuhan akan mengembalikan seperti wujud aslimu. Amin. Amin. Ya, Amin. Macan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang pulanglah ke pintu sebelah sana untuk masuk kembali ke duniamu. Akhirnya dia turun dan masuk, buka pintu, masuk. Dan yang saya lihat udah mulai Memerah kulit. benjolannya itu awalnya 2 mili lah ya. Nggih. Kempes. Alhamdulillah. Ya, tapi itu proses Mas Jabir Betul, ya. nggih, betul. Dari tebel, kempes, ke bekas, Kebekas, lama-lama hilang. lama-lama hilang. Sabar ya. Itu proses. Proses, Mas. Makan waktu paling lama 1 bulan. 1 bulanan. Karena dari si jenglot itu kan sudah mempengaruhi hati dan mentalnya. Itu akan diperbaikin dulu. Sehingga pemikirannya bersih, tidak memandi. Kamu kayak jenglot salah kelem mandi. Ya, jadi itu tadi akan memperbaikin semuanya proses. Dan ini sudah saya rogoh sukmo di 1 minggu terakhir. Banyak perubahan-perubahan yang ada dia dapatkan. Semakin banyak, semakin percaya dengan Tuhan. Masya Allah tuh dengerin. Apapun agamamu percaya selalu pada Tuhan. Semakin percaya dengan Tuhan, adanya Mujizat seperti Tuhan itu. nyata. Jadi saya bilang ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Betul diikhlaskan. Ya, sekali kau ikhlaskan, Tuhan akan memberikan berlipat-lipat ganda. Lipat-lipat Dan ke jenglot, Jenglot. ya saya penasaran mimik muka dari kakaknya ini yang mempunyai pemikiran otak iblis. Otak iblis. Jenglot seperti ini, dan saya bilang saya akan lepaskan apabila kamu bekerja dengan baik. Lebih dari ini yang kau dapat, kau akan mendapatkan darah lebih dari itu. Oh nggih. Ya, dan akhirnya benar. Tidurnya itu tidur kesombongan. Ya, Tidur apa kesombongan. Licik. Ya. Ular. Kan Dari iblis situ saya ular. saya tidak taruhkan di lambung Mas Jawir, Oh, gitu. tapi di kepala. Oh lah gue jadi skui. Biar dia langsung menggerokot di kepala, yang mana nantinya jadi tuksu. Tukso nak gue lupa ingatan semuanya jadi gendeng. Ya, saya masukkan di situ dan saya datang lagi dukunnya Nah gue 3 kali. gue negatif. Dan saya bilang, apa yang kau lakukan dengan orang itu, saya tidak putus. Tapi kau balikin dengan orang yang pelakunya. Apabila dia datang ke sini, kau maki-maki dia. Kalau tidak, kau berurusan dengan saya. Baik. Saya tidak melarang kamu untuk melakukan ini. Mungkin itu sudah jalan kamu. Nah, pilihan. Pilihan dari manusia. Tapi apabila orang yang ini datang, kau maki-maki. Jangan kasih solusi. Itu adalah karma yang dibuat dari dia sendiri. Baik. Ingat mukanya, jangan sampai tidak diingat. Aku. Baik. Ya. Malam yang dia rasakan itulah malam mencekam, yang mana sosok jenglot mencekek lehernya untuk tanda masuk ke otaknya. Dan selamat, apa yang dirasakan adikmu, kau akan rasakan berlipat-lipat ganda. Balasan alam semesta lebih kejam. Ya. Mau ambil rumah itu silakan, adikmu sudah ikhlas. Nah gue. Ya, silakan. Tapi jangan sampai 335 juta akan ditebus dengan nyawamu. Gitu ya. Jadi pelajaran yang kita dapat di sini, apabila kalian ya jual beli apapun itu dengan keluarga, Harus ada materai. harus ada materi layaknya seperti orang lain. Kenapa? Mencegah seperti ini ya. Mencegah seperti ini supaya tidak terjadi kekacauan. Betul. Ya, walaupun saudara kamu bilang, "Wah, mas saudara saja." Buat mencegah. Mencegah. Bilang aja mencegah. Ya, buat mencegah. Kalau dia mau minjem, bilang minjem. Kalau mau jual sesuatu, bilang jual sesuatu. Mencegah supaya silaturahmi adik-beradik tidak putus. Betul. Karena rezeki adik-beradik itu rezeki rahmat yang diberikan Tuhan sebenarnya. Tapi kalau adik-beradik sudah seperti itu, sampai ingin mencelakakan adiknya sendiri ya. Nah, kilo ya Rek ya. Sebuah cerita Rogo Sukmo yang dimana kalian ambil hikmahnya, yang dimana cerita ini memang benar apa adanya, dan itu memang ada nyata di dunia itu ada yang seperti itu. Makanya kenapa kalau pandainya Mas Jair mengingatkan kakak-kakak Mas Jair yang di luar negeri, hati-hati kalau kalian investasi tanpa melihat secara langsung gitu ya Ki, tanpa kalian sendiri yang menandatangani, aduh lebih baik jangan ya, karena hati manusia itu siapa yang tahu. Saudara sendiri aja seperti itu, bisa jadi anak sendiri aja juga ada cerita Rogo Sukmo yang membuang orang tuanya, apalagi orang lain.
Ya Ki ya. Betul. Daripada nantinya terjadi sebuah penyesalan, kakak Mas Jawi yang berada di luar negeri sana, kalau mau invest yang benar-benar ya, dipastikan bahwa itu adalah nyata benar, dan dipastikan lebih baik kalian sendiri yang harus melakukan tanda tangan dan lain sebagainya, supaya nggak dibohongin ya. Nah, dan untuk cerita Rogo Sukmo ini, hati iblis itu ya memang ada ya. Ini tadilah ya. Namun kembali lagi ya Rek ya. Jangan sampai kita itu lepas yang namanya doa dan ibadah. Apapun itu agama yang kita anut, kita jangan sampai lupakan pada Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Apapun problem yang kita hadapi, kita bawa pada doa-doa dan ibadah. Insya Allah Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita semuanya. Nanti setelah ini Mas Jawir mengingatkan Kimacan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir Tuhan angkat derajatnya di bulan Juni 2024. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Juni di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan, Rek ya. Ya, kita akan lihat ada berapa kartu, ada berapa tanggal lahir yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Juni. Ya, saya akan mengkolaborasikan antara kartu oracle dan kartu tarot. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan saya lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan bisa mencari rezeki. Rezeki yang paling sangat berharga dan nomor satu bagi manusia adalah kesehatan. Ya. Inilah cara saya satu-satunya untuk menjaga kesehatan saya dari serangan astral, ilmu hitam, dan juga membersihkan dari penyakit medis. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, ini bukan hanya sekedar botol minum biasa, karena spesial dari botol minum kesehatan ini adalah di batu kristalnya. Yang mana batu kristal ini sudah saya ritualkan dan saya doakan, yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol minum kesehatan ini. Ya, botol kesehatan ini, ya, batu kristalnya saya berikan nama rose quartz. Ya, bisa menarik energi positif di luar, bisa menarik doa-doa yang sedang kau ucapkan. Itu fungsinya. Dan kenapa saya meminta syarat itu nama lengkap dan tanggal lahir. Untuk apa? Untuk syarat dari botol minum kesehatan ini, untuk menselaraskan bagi orang yang menggunakannya. Ya, berbahan kaca. Ya, bisa dibuka di atas untuk minum. Kalau misalnya kotor, bisa dibuka di bawah sini. Tapi mohon maaf sekali, untuk botol minum kesehatan ini stoknya tidak banyak. Ya, dan juga saya tidak bisa membantu orang semua di luar sana. Saya harus pilih-pilih. Makanya admin 1, admin 2, saya berikan amalan untuk menseleksi orang-orang mana saja yang berhak untuk mendapatkan botol minum kesehatan infus biokristal ini. Karena orang-orang di luar sana sedang ada beberapa orang yang sedang menjalankan karma. Saya tidak bisa memutus karma yang sedang berjalan. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang sudah mendapatkan botol minum kesehatan ini. Jaga dengan baik. Karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma.
Ya, jadi apabila kalian tidak lolos seleksi di bulan ini, coba lagi di bulan depan. Betul. Ya, ingat nama lengkap dan tanggal lahir itu saya selaraskan dengan batu kristalnya. Didoakan dulu. Gitu ya. Maharnya botol kesehatan infus biokristal spiritualnya Ki Macan ini Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya Rek ya. Doa terlebih dahulu ojo sampai lali. Jadi apabila kita sudah mendoakan lalu kita minum, itu rasanya akan berbeda. Ya. Kadang-kadang airnya akan berubah dingin seperti air-air pegunungan, ya. Kadang-kadang seperti air kelapa dan kadang-kadang seperti air payau. Itu artinya energi dari batu kristal ini menarik energi-energi kalian, doa-doa kalian. Ya, itulah fungsinya. Botol minum kesehatan infus biokristal spiritual ini sudah saya ritualkan untuk mengobatin penyakit medis dan non medis. Kalau penyakit medis gimana Ki Macan? Ya, kalau kalian mempunyai obat dari dokter, gunakan obat dari dokter, diminum dan menggunakan botol minum kesehatan. Akhirnya. Ya, airnya diminum ya, minimal 1 hari 3 botol. Betul. Lebih baik, lebih bagus. Minimal 3 botol ya Rek ya untuk sehari. Maksimal ya tak terbatas. Ya. Baik Ki Macan untuk Parfum Sang Jagat aura. ya, atau parfum aura, hari ini saya menggunakan yang warna kuning. Kuning kekayaan samudra. Ya, parfum Sang Jagat atau parfum aura ya. Ini biasanya saya gunakan untuk saya beraktivitas, saya bekerja, berkumpul dengan orang lain, ya, orang banyak di luar sana, dan juga untuk menerawang saya gunakan ini karena fungsinya bagus sekali untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh saya gunakan botol minum kesehatan. Ya, tapi di luar saya menggunakan parfum Sang Jagat. Dan bisa membuka aura positif dalam tubuh kita. Didoakan juga. Jadi setiap media-media yang saya punya di sini berhak didoakan. Jangan asal nyemprot. Kalau asal nyemprot, lebih baik kalian beli parfum di luar sana. Betul sekali. Tapi kalau parfum aura ya, yang dari spiritual, wajib setiap kalian gunakan. Digunakan untuk apa? Misalnya kalian ingin melamar kerja, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, melalui media parfum Sang Jagat dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan, seperti itu misalnya. Gitu ya Rek ya. Wajib dan harus berdoa ya Rek ya. Mahar parfum aura Rp200.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan ini nama lengkap dan golongan darah. Doa dulu. Bismillah. Nah, kelengkapannya ada gelang tricakra dan akar pohon beringin ya Rek ya. Oh, Ya. paket kinyis-kinyisnya Mas Jawi iki aja sampai kelupaan. Iki satu-satunya face mist di Indonesia sing ana tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segara Kidul. Betul. Yang lain ya Mas Jawi gak jamin ya, aja ngabusi tapi sing dodolan di sana. Katanya part of face mist aura tapi ndak diisi. Berdosa lo ya. Doa terlebih dahulu. Kalau dalam Itu jatuhnya skincare ya. lah jatuhnya skincare ya, apalagi ada Bepom-Bepomnya. Kalau punyanya Ki Macan media spiritual ndak ada Bepomnya, namun aman. Face mist ini dari bahannya air mawar dan air mineral saja. Yang melebihi itu adalah tetesan mustika Ibu Kanjeng itu tadi ya Ki ya. Nggak harus lolos Bepom itu. Udah buat kinclong. Ya, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, yang namanya minyak gandala, minyak penarik rezekimu. Ya, saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari benjangan, yang mana minyak ari-ari benjangan di dunia spiritual mempunyai energi besar sekali untuk mengusir ilmu-ilmu hitam yang menutup rezekimu. Tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala atau minyak penarik rezekimu ini adalah untuk menarik rezeki yang Tuhan berikan, yang ditutup oleh orang lain. Jadi banyak sekali di luar sana ya, orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian kenal, yang depan baik, di belakangnya iblis. Banyak. Yang pura-pura simpati dengan kalian padahal dia iri, sirik, dengki dengan rezekimu, dengan keberhasilanmu, pencapaianmu dan kesuksesanmu. Betul, banyak. Sehingga mereka menggunakan ilmu sihir untuk menutup rezekimu. Jadi hati-hati pada saat usaha kalian yang awalnya rame, terus tiba-tiba sepi. Jualan kalian biasanya ada aja yang laku, terus tiba-tiba tidak ada. Jangan lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari, akar dari ilmu sihir itu akan menutup rezekimu dan akhirnya gulung tikar. Betul. Ya,
Ini saya buat untuk dikhususkan yang beraktivitas, yang punya usaha, yang bekerja, yang jualan, yang berdagang, yang sedang mencari pekerjaan, yang freelance, gunakan ini. Minyak kandela pakai setiap hari untuk beraktivitas. Ya. Tapi kalau sudah rezeki lancar, usaha udah maju kembali, sudah lancar lagi rezekinya, ya, jangan lupa keuntungan atau ada uang banyak, bayar hutang, ditabung, ya, bahagiakan orang tua, bahagiakan pasangan, keluarga, ya, dan juga di sini harus bersedekah, ya, sehingga Tuhan percaya untuk memberikan rezeki besarnya lagi. Amin. Jangan sekali-sekali sudah rezekinya sudah banyak, sudah kenyang kalian dengan rezeki tersebut, terus saya pengen coba-coba judi, saya pengen coba-coba narkoba, saya pengen coba-coba berzina, saya coba-coba party, minuman keras. Saya pastikan bukan dari manusia lagi yang iri sidik dengki. Itu akan ditutup oleh alam semesta. Karena alam semesta sudah tidak yakin lagi dengan kalian. Ternyata kalian tidak cocok ternyata ya untuk mendapatkan rezeki seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ini minyak kandela ini dipakai setiap hari akan kalian rasakan manfaatnya. Gitu ya Ki ya, minyak kandela maharnya Rp230.000, belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan tanggal lahir. Hubungi di admin 3 ya. Tanggal lahir yang akan Tuhan angkat derajatnya. Ada berapa tanggal lahirkah? Di bulan Juni di tahun 2024. Wow, memang. Cahaya Tuhan. Kartu oracle yang paling tertinggi yaitu cahaya Tuhan. Saya pastikan di sini ada 9 tanggal lahir. 9. Ya. Ada 9 tanggal lahir yang akan Tuhan angkat lolos seleksi terpilih menurut alam semesta. 9 tanggal lahir itu siap-siap, kau akan terangkat derajatnya. Masya Allah, alhamdulillah. Cahaya Tuhan kembali guys. Nah, udah pilihan Tuhan ya Ki ya. Tuhan angkat derajat untuk 9 tanggal lahir ini ya. Ada 9 tanggal lahir. Tanggal lahir 20 nomor setengah guys. Tanggal lahir 24. 24. Tanggal lahir 23. Kepala 2 guys. 23. Tanggal lahir 27. 27. Tanggal lahir 1. 1. Tanggal lahir 2. Tanggal lahir 2. Tanggal lahir 13. 13. Tuh 13 kurang 2 Ki. Tanggal lahir 17. 17 kurang 1. Betapa banyaknya orang yang sedang membutuhkan naik derajat ya. Padahal mereka semua di sini yang saya rasakan, yang saya dengar di sini, mereka benar-benar beribadah, benar-benar berdoa, benar-benar bekerja keras. Tapi belum masanya. Terus berjuang, berusaha berdoanya ya. Dan ini tanggal lahir terakhir 26. Ya, 9 tanggal lahir itu ya dikelilingin elemen air. Yang mana adem, ayem, sabar, mereka juga bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Masya Allah, ya, kita lihat bagaimana cara alam semesta ya, dan juga Tuhan mengiring mereka untuk bisa mengangkat derajat mereka menjadi lebih baik. Ingat ya, Tuhan pada saat memberikan rezeki berlimpah, rezeki bukan hanya rezeki uang, tapi rezeki kesehatan juga, kebahagiaan, keselamatan, ketenangan hati dan pikiran, dan rezeki keuangan. Itu lengkap. Ya. Yang saya rasakan 9 tanggal lahir ini, ya, mereka sudah melewati yang namanya asam garam kehidupan, badai yang berliku-liku dihadapinya, hinaan, cemoohan, direndahkan, pernah nggak ada uang sama sekali, pernah kelaparan, ya, dan juga sempat difitnah oleh orang lain, namanya jelek dengan orang-orang, ya, dipertemukan dengan orang-orang yang jahat padanya,
dipertemukan dengan orang-orang yang fitnah, dipertemukan dengan orang-orang yang berkhianat padanya. Kuwi dengerin. Sudah dilewati mereka semua. Sudah dilewati. Setelah mereka melewati itu semuanya, akhirnya Tuhan mengangkat mereka menjadi lebih baik, sehingga apabila mereka sudah melewati hal-hal seperti itu atau fase-fase seperti itu, Tuhan dan alam semesta yakin mereka akan menjadi manusia bibit unggul, yang mana pada saat diangkat derajatnya dia akan menjadi rendah hati. Betul, rendah hati. Dan dia menghargai kehidupan. Betul. 9 tanggal lahir itu benar-benar mempunyai cahaya Tuhan. Betul. Jadi apabila kamu diangkat oleh Tuhan derajatnya di bulan Juni, ingat pada saat Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah, apa yang kalian berikan, jangan mempertambah gengsi, tapi tambahlah doa dan ibadah kalian kepada Tuhan. Tanda terima kasih kepada Tuhan. Ya, kita lihat. Dengerin gue ya, rendah hatinya, rasa syukur, berterima kasih pada Tuhan. Matahari yang selama ini kehidupan kalian gelap, seperti tidak ada kesempatan lagi kayaknya nih, seperti tidak ada penerangan lagi. Tapi Tuhan memberikan malahan matahari, bukan sekedar lampu, tapi Tuhan memberikan matahari. Apa kurang? Boten, apakah tanggal itu ada ya kita perasaan Mas Jamil? Ya, matahari ya akan menerangi kehidupan kalian, kehidupan baru di bulan Juni. Perasaan apa sih Virgo ada tanggalnya ini ya, semoga saja ya Gio. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, di sini ada ikan paus yang sedang meloncat. Ya, langkah yang kalian pilih saat ini, itulah langkah Tuhan yang meridhoi kehidupanmu nantinya. Alhamdulillah. Ya, di sini yang saya lihat orang-orang yang baru merintis kembali, mereka akan teringat di masa lalunya. Ya, misalnya kalian merintis dulunya, kalian punya restoran atau rumah makan, tiba-tiba kalian sekarang hanya berusaha dengan kursi atau meja dengan seala kadarnya, dan kamu menunggu duduk sambil menunggu orang customer. Dulu dengan kalian sombongnya, dengan kalian engkang-engkang kakinya, sekarang Tuhan memberikan duduk seperti itu yang akan kalian ingat. Betul. Jadi saya kurang bersyukur pada saat kemarin. Betul tuh dengerin. Dan sekarang saya diberikan cobaan seperti ini, berarti saya harus bersyukur. Betul. Kenapa? Kalian masih diberikan vision, itu namanya. Penglihatan. Vision masa lalu. Introspeksi masa. Ya Allah, begitu salahnya saya di masa lalu. Nah, setelah kalian merenung itu semua, akhirnya kalian bisa ikhlas dan berjuang dari nol lagi. Masya Allah. Ini untuk kalian-kalian yang bekerja freelance ya. Bekerja freelance, saya yakinkan kalian akan diangkat Tuhan derajatnya. Asalkan bekerja keras, berdoa dan ibadah. Aduh, Kimacan saya agak susah beribadah. Minimal kalian ambil UDU aja dulu. Betul. Kalau untuk agama-agama lain ya tipis-tipis aja dulu. Dari awal tipis-tipis itu, nanti lama-lama terbiasa. Ya, kayak gitu aja. Karena ibadah itu tidak bisa dipaksakan. Betul, tidak bisa dipaksakan. Tapi kembali lagi, kalau kalian tidak mau melakukan, ya mau bagaimana lagi ya, Ki? Betul. Nah, ya, itu dari hati. Karena Tuhan ada di hati. Kalau hati kalian tidak ada Tuhan, ya bagaimana Tuhan akan memberi? Ya. Ini untuk yang wirausaha kecil-kecilan ataupun wirausaha apapun. Di bulan Juni akan banyak ledakan rezeki yang kalian dapatkan. Amin, ya Allah. Pesanan, orderan, customer datang semuanya. Masya Allah. Kelabakan nanti kalian. Bingung ngono Ya, dan omset akan meningkat. Alhamdulillah. Ya. Sombong. Ada uang masuk, diputarkan lagi. Ada uang masuk, putarkan lagi sampai si usaha itu berkembang. Betul. Namanya itu menyiram. Dengerin. Ya, menyiram buat pupuk biar pohon itu berkembang. Jangan ada untung simpen jajan. Kan sudah lewat kemarin. Betul. Ya. Ya. Ini banyak nih, sekarang satu kartu banyak ini. Awan, pergerakan ke hal-hal yang baik ya. Di sini untuk yang bekerja satu tempat juga.
akan mendapatkan posisi yang lebih baik. Karena apa? Kejujuranmu. Jujur. Akan naik gaji karena kerajinanmu. Amin, jujur, Ya, rajin. itu akan dilewatin semuanya, dan akhirnya kamu mendapatkan pengangkatan derajat, akan dikasih inventaris dari perusahaan itu. Kenapa? Bukan berarti mereka takut kehilangan kamu, tapi tanda menghargai kamu mendapatkan penghasilan besar. Kamu bisa menghasilkan besar untuk perusahaan itu. Tuh, ingetin nanti kalau dapat inventaris dari perusahaan, jangan sombong, jangan merasa bahwa kamu diperlukan di perusahaan itu. Tidak. Kamu hilang pasti perusahaan akan merekrut yang lain. Tapi perusahaan memperhitungkan bagaimana dedikasi dirimu, kejujuranmu, rajinmu, dan kamu bisa menghasilkan untuk perusahaan. Sudah menghasilkan apa untuk perusahaan? Betul. Ya. Ya, yang belum mendapatkan pekerjaan, ya, akan mendapatkan pekerjaan yang layak, atau ada cara lain untuk bisa buka usaha. Ngoten ya, alhamdulillah. Masya Allah. Seremoni doa mendapatkan jodoh yang baik. Amin. Sudah cerai, akhirnya mendapatkan jodoh yang baik. Itu ikhlas. Harus ikhlas cepetan. Ya, harus ikhlas semuanya. Saya pastikan 9 tanggal lahir apa yang sedang kalian kerjakan saat ini akan berbuah hasil, dan hasil itu bukan karena dari kalian, tapi Tuhan yang menggerakkan hati manusia untuk membantu kalian sehingga kalian berhasil. Tuh, dengerin ya. Ya, jangan besar kepala. Jadi ojo besar kepala kalau ada sebuah kebaikan, keberhasilan. Ingat, Tuhan yang menggerakkan untuk keberhasilan dan kesuksesanmu. Jangan lepas, makanya dengan Tuhan, apapun itu agama kalian, berdoalah selalu, ibadahlah, jangan lupa ya Ki ya. Tuhan itu maha segala-galanya. Tuhan itu tidak mau diakui. Maksudnya gini ya. Saya si manusianya ya. Wah, ini berkat kerja keras saya. Wah, berkat saya mengeluarkan produk ini nih. Padahal Tuhan tahu. Ya Allah, nak, aku yang mengirim. Ya ampun, anak saya. Sebenarnya saya yang menggiringkan itu, tapi saya tidak perlu pengakuan gitu ya Ki. Yang penting kamu bisa lolos dari ujian itu. Ngoten ya Ki ya. Tapi misalnya yang punya produk itu tadi terlalu mengaku-ngakukan diri, akhirnya terjadi sebuah kesombongan, tidak ada rendah hati, berarti itu udah iblis. Ngoten ya Ki. Iblis itu ya ditendang dari surga ya Rek ya. Ditendang dari surga karena kesombongan, tidak ada kerendahan hatinya, tidak ada tawaduknya. Namun kembali lagi, yang namanya iblis sombong itu tidak akan pernah bisa berubah ya. Mau dilempar di laut, kesombongannya itu suka menipu ya. Dilempar di mana tetap aja menipu. Sudah tidak diberi rahmat oleh Tuhan, istananya gelap gulita tapi tidak sadar. Ya, kemudian mengajak manusia mengajak, sebenarnya kamu itu parasit. Pingin tahu kan nikmatnya Tuhan memberikan rahmat dunia manusia yang ada keindahan, ada kehidupan. Di istanamu nggak ada kan? Di dimensi iblis sendiri itu tidak ada kehidupan, gelap gulita, hitam putih ngoten ya Ki ya. Tipi tabung malah ya hitam putih ya. Kowe iri kan nama dimensinya manusia yang Tuhan memberikan rahmat. Kesombonganmu iblis tetap aja nggak akan mendapatkan rahmat ya. Walaupun manusia Mas Jawi si bodoh ini, tapi kan Mas Jawi dapat cahayanya Tuhan. Ya Ki ya. Ini nggak sombong, tapi kan dapatkan rahmat. Makanya rendahkan kepalamu ke bawah, karena kalau kamu pinter agama dan lain sebagainya, tapi kalau kepala kamu nggak berada di bawah, ya kamu akan menjadi orang yang sombong, akan menjadi umat yang ciptaan Tuhan yang sombong. Iya Ki ya. Wah, ini episodenya iblis-iblis terus ya Rek ya, serapopo ya. Waduh, terima kasih banyak nih Kiki. Iya, alhamdulillah. Akhirnya media terbaru saya akhirnya selesai juga saya ritualkan. Ya, garam laut merah. 1,5 bulan saya ritualkan dan saya doakan dengan doa-doa terbaik saya. Akhirnya selesai juga. Yang mana saya sarankan di sini untuk tempat, ya, rumah, tempat usaha atau kantor. Ini disarankan untuk tempat. Ya, yang mana garam laut merah ini berfungsi untuk benteng, pagar gaib tempat, ya, baik usaha, kantor ataupun rumah, ya. Dan juga laut merah ini, ya, bisa mendeteksi ilmu hitam yang ada dalam rumah kalian atau di tempat kalian,
ya, membersihkan, ya, menarik energi positif, membuang kesialan, membuka pintu rezeki, menetralisir dari jin-jin kafir yang ada di tempat tersebut, ya, dan juga mengusir roh-roh jahat. Ya, tetap semua media-media yang saya buat di sini ada syaratnya, nama lengkap dan tempat. Ya, untuk apa? Menselaraskan bagi si pemakainya. Ya, garam laut merah sudah bisa kalian gunakan. Gitu ya. Ini tadi kalau untuk garam laut merah kalian ya Rek ya bisa menghubungi admin 3. Iya. Nah, dan di sini untuk garam laut merah maharnya 115.000 belum termasuk ongkir, di mana garam laut merah cara penggunanya kalian harus pegang dengan kedua tangan. Kemudian didoakan sesuai dengan agama kalian masing-masing, plus tujuannya apa. Yeah. Wajib disertakan tujuannya untuk apa gitu ya Ki ya. Kemasan 750 gram saja ya. Ini pemakaian hanya sekali pakai. Jadi kalau seandainya kondisi tempat usaha kalian, rumah kalian itu luas, ya berarti kalian ordernya jangan satu. Iya. Ya, karena sekali proses ritual pemakaian harus dihabiskan. Ini akan membantu sebagai pagar gaib selama 40 hari. Iya, betul. Ngaten iki ya. Waduh, ini tadi 9 tanggal lahir yang akan Tuhan angkat derajatnya. Kalau Iya. sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Sifat karakter positif. Wow, bulan purnama ada 3 karakter positif yang mengelilingi 9 tanggal lahir ini sehingga mereka diangkat Tuhan derajatnya. Karakter pertama mandiri. Mandiri. Ya. Kedua di sini humoris. Humoris. Ya. Ketiga di sini dermawan. Mandiri, humoris, dan juga dermawan. Kalau ya, ojo sampai lali. Ingat kalau kamu naik derajat, berbagilah. Karena rezeki yang Tuhan titipkan itu ada rezeki yang harus kalian sampaikan juga Iya. untuk sekitar kalian yang membutuhkan. Betul. Ngoten ya Ki Betul. ya, karena Tuhan akan menyayangi apabila yang dititipi rezeki itu mempunyai empati yang besar. Betul. Ngoten ya Ki Betul. ya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ya. nih Kiki. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawin mengingatkan kagem sedaya pun kakak-kakak penonton pun Pintu Misteri yang menginginkan media-medianya Ki Macan. Untuk medianya Ki Macan yang mendapatkan evolusi ya Ki ya. Revolusi. Berevolusi yang terbaru itu ada Banyu Mustika, yang dimana pemesanan Banyu Mustika nanti akan dikirimkan ada batu kristal di dalamnya. Iya. Ya Ki ya, ini akan lebih power kembali. Iya. Berarti Banyu Bukan Mustika power kembali, penambahan power. penambahan power. Kemarin Banyu Mustika sudah ada kain putih ekstra energi ya Ki ya. Kemudian sekarang akan ada batu kristalnya juga. Jadi di wajah nanti akan lebih kencang dan kencang. seperti ada Manik-manik, manik-manik. bintang-bintang gitu, shimmer-shimmer gitu kali ya Ki. Ya, mengkilat-mengkilat. Mengkilat-kilat gitu ya. Wah, alhamdulillah. Ya. Gitu ya, Rek ya. Tapi kalau kalian menginginkan media Banyu Mustika, itu bisa menghubungi admin 1 dan admin 2. Ingat, untuk admin dibekali amalan oleh Ki Macan, jangan sampai ada energi kesombongan ya, karena iblis tidak bisa memakai medianya Ki Macan ya. Iya, betul. Makanya ojo sombong ya. WA admin yang baik. Salam, harus mempunyai adab yang benar. Iya. Ya Ki ya, hargai admin agar admin bisa menghargai kalian. Karena hanya di media-media saya pilih-pilih orang-orangnya. Betul. Ya, beda dengan tetangga-tetangga sebelah. Asalkan kalian punya uang, kalian bisa beli. Tapi di sini saya tidak. Ya, Allah Ki Macan kayak nggak butuh uang, bukan perkara uang saya ke sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Betul. Yang harus pilih-pilih orang-orang yang tepat, Betul sekali. orang-orang yang tidak dikuasain oleh jin dan Iblis. Nah, makanya jangan sampai ada energi kesombongan, energi tidak menghargai, energi egois, dan juga harus wajib sabar karena pengisian medianya Ki Macan itu membutuhkan proses dan waktu ya Ki ya. Untuk pengiriman dalam negeri sendiri itu kurang lebihnya bisa 7 sampai 14 hari. Untuk proses pengisian, karena Ki Macan mengisinya itu satu persatu. Iya. Ki Macan ingin memberikan yang terbaik karena tidak semuanya itu gampang membeli, tidak semua itu gampang mencari uang. Iya. Makanya Ki Macan harus bertanggung jawab dengan baik, diisi dengan baik, diberikan jurit-jurit terbaik untuk pemakai media-medianya Ki Macan.
Iya. Silahkan nanti dilihat untuk nomor telepon admin 1, admin 2, dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Bahkan ada di toko online itu di Shopee dan juga di TikTok. Cariin nama tokonya Pintu Misteri. Jika sudah, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Kita iringi negara tercinta kita dengan doa terbaik kita. Semoga negara Indonesia bisa menjadi negara yang maju, negara maju-maju, negara Indonesia emas, NKRI, Harga mati. Baik, Kimacan, Ya. ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa bukan hanya agar permintaan terpenuhi, tetapi karena banyak yang perlu disyukuri. Betul, karena banyak yang bisa disyukuri. Kita diberi kesehatan, itu kita harus bersyukur. Ya. Kita bisa bangun dengan sebuah kelengkapan semuanya, dengan sehat walafiat, kita pun juga harus bersyukur. Lalu pada saat kalian sudah jenuh dengan doa-doa kalian, tapi kok tidak terkabul-kabul ya, introspeksi. Introspeksi. Doa yang tidak terkabul itu dihalang oleh dosa-dosamu. Nah, makanya adanya tobat dan memperbaiki. Kalau kalian sudah bisa introspeksi, problem apa yang kira-kira menurut kalian tidak baik, yaitu diperbaiki dan tobat loh. Tobat meminta ampunan pada Sang Maha Pencipta. Ya. Matur nembah nuwun. Sama-sama. Saya Mas Jaya Dan saya Kim Macam. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.